Sebelum kita masuk ke program semester RPPM dan juga RPPH, ada yang tahu sih RPP itu apa? Jadi RPP atau perencanaan pelaksanaan pembelajaran itu harus dibuat sebelum pelaksanaan pembelajaran itu dimulai. Nah, di mana pelaksanaan perencanaan pembelajaran ini dia itu harus mengacu pada karakteristik anak seperti usianya, sosial budayanya, dan juga individu anak yang mengikuti mata pelajaran tersebut. Jadi di dalam RPP itu bukan hanya saja itu, akan tetapi dia itu ada manfaatnya dan juga dia ada namanya rambu-rambu menyusun RPP. Bukan hanya saja rambu-rambu lalu lintas yang harus kita tahu, akan tetapi di dalam RPP pun ada namanya rambu-rambu penyusunan RPP. Manfaat rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran, mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran, mengarahkan guru untuk menyiapkan alat dan bahan, mengarahkan guru untuk membangun sikap, pengetahuan, keterampilan yang diharapkan dimiliki anak. Adapun rambu-rambu penyusunan RPP berorientasi pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA, berisi kompetensi dasar atau KD dan diambil dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang dapat mengembangkan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Berisi muatan atau materi pembelajaran dari kompetensi dasar yang telah dipilih, memiliki kegiatan selaras dengan muatan atau materi pembelajaran, mengembangkan kegiatan lain yang berpusat pada anak, menggunakan pembelajaran tematik, mengembangkan cara berpikir saintifik, berbasis budaya lokal, dan memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai media bermain anak. Dari tadi kita ngebahas tentang RPP. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan intinya, yaitu apa sih itu program semester dan apa sih itu rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, dan apa sih itu rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Masuk ke program atau disebut dengan program semester. Jadi perencanaan program semester ini berisi tema dan subtema dalam satu semester, serta juga ada namanya kompetensi dasar atau KD yang dipilih pada tema tersebut, termasuk juga alokasi waktu setiap tema dengan menyelesaikan hari efektif kalender pendidikan yang bersifat fleksibel. Nah, kemudian untuk menentukan tema dapat dikembangkan oleh satuan PAUD atau mengacu pada contoh tema yang ada dalam panduan. Nah, ini adalah contoh dari penyusunan program semester. Di sini aku ngambil semester 1. Ini adalah hasil observasi saya kemarin itu di TK Tunas Baru Kambu. Jadi kan penyusunan dari program semester itu ada namanya subtema. Jadi aku di sini ngambilnya subtemanya rekreasi, dan juga ada kompetensi inti dan kompetensi dasar, dan juga ada alokasi waktu. Jadi alokasi waktu di program semester itu ada 17 minggu. Dan aku di sini mengambil kelompok, ada kelompok 2, yaitu yang kelompok pertama itu menerima ajaran agama yang dianutnya, dan kelompok 2 memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu menghargai dan toleran kepada orang lain, mampu menyelesaikan diri, jujur, rendah hati, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, dan teman sebaya. Ke rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau disebut dengan RPPM. Jadi perencanaan program mingguan merupakan rencana kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. Nah, di mana RPPM ini dia turunan dari program semester, di mana dia itu berisi subtema,
muatan atau materi pembelajaran, dan rencana kegiatan. Muatan atau materi pembelajaran ini dikembangkan dari kompetensi dasar atau disebut dengan KD, dan hubungannya dengan tema atau subtema yang telah dipilih. Nah, kemudian merencanakan kegiatan adalah memilih kegiatan yang mampu mewujudkan seluruh muatan atau materi pembelajaran yang telah dipilih. Kegiatan yang bersifat rutinitas dimasuk ke dalam SOP kecuali pada materi baru. Jadi ini adalah contoh penyusunan rencana program pembelajaran mingguan atau RPPM. Ini adalah hasil observasi saya dari TK Tunas Baru Kambu. Jadi temanya rekreasi dan di sini adalah kelompok A. Jadi semester atau minggunya minggu ke-1. Jadi KD-nya ada 1.1, 1.2 dan seterusnya. Jadi subtemanya ada tempat-tempat rekreasi, kemudian muatan materinya ada mensyukuri ciptaan Tuhan, kelestarian lingkungan dan menjaga kesehatan dan seterusnya. Kemudian ada rencana kegiatan. Rencana kegiatannya ada berdiskusi tentang tempat-tempat rekreasi, manfaat dan tata tertib. Yang kedua, mengurutkan gambar seri cara berkunjung ke tempat rekreasi dan seterusnya. Masuk ke RPPH. Jadi di mana RPPH ini adalah yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Jadi kegiatannya harian gitu. Jadi dia itu kayak berisi pembukaan, kemudian intinya dan juga penutupnya. Jadi penyusunan kegiatan harian ini disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki satuan pendidikan. Jadi kegiatan harian ini dibuat oleh guru atau pendidik baik perorangan maupun kelompok. Kegiatan yang bersifat rutin dijadikan standar operational procedure atau disebut dengan tadi SOP. Jadi SOP itu adalah standar operational procedure. Jadi jika kompetensi dasar atau muatan materi pembelajaran belum mendapatkan anak pada tema yang dirancang, maka kompetensi dasar tersebut dapat terus dikembangkan pada tema yang lain dengan bentuk kegiatan yang berbeda-beda. Ini adalah contoh penyusunan rencana program pembelajaran harian hasil dari observasi saya dari TK Tunas Baru Kambu. Nah, di mana di sini saya ngambilnya semester 1, hari tanggalnya cuma ngambil 1 hari doang, minggu atau hari ke-1, kelompoknya kelompok A. Jadi tema atau subtemanya rekreasi atau tempat rekreasi. Kemudian kompetensi dasarnya ada 1.1, 1.2 dan seterusnya. Kemudian ada materinya juga yaitu mensyukuri ciptaan Tuhan. Terus ada kegiatan mainnya juga yaitu kelompok dengan kegiatan pengamanan. Terus ada karakternya itu peduli lingkungan. Terus di sini juga ada namanya proses kegiatan. Kan ada dia proses kegiatannya, ada kegiatan pembukaan, kemudian ada kegiatan intinya juga, dan juga ada kegiatan penutup, dan juga ada rencana